Salah satu fungsi aplikasi web adalah untuk mengupload suatu file. Nah, di sini saya akan mencontohkan gimana upload file itu kalau tidak ditangani dengan benar akan membuka celah keamanan untuk aplikasi kita ya. Nah, untuk contoh ini, contoh source code-nya bisa di-download pada alamat ini. Jadi dia hanya untuk upload file sederhana ya dengan PHP. Jadi ini ada formnya, kemudian di atas ini adalah untuk memproses uploadnya. Jadi ini upload biasa ya. Ini kalau dijalankan di browser seperti ini. Jadi ada form untuk mencari file dan tombol untuk mensubmitnya. Jadi dia akan mengupload ke folder uploads itu. Jadi di sini ada folder uploads ya, nanti semua file uploadan akan masuk ke sini. Bisa dilihat scriptnya. Jadi kalau dia submit maka dia mengambil ini ya. Ini adalah nama filenya. Nama file yang kita upload akan dimasukkan ke folder uploads ini. Kemudian move upload file ya. Ini adalah nama file temporernya. Nanti dia akan di move ke folder uploads dengan nama sesuai nama yang kita upload tadi gitu. Kalau berhasil maka akan mengset variabel ini dan akan ditampilkan di sini. Jadi ini contohnya untuk image ya. Ceritanya image diupload, nanti setelah diupload tuh bisa langsung tampil di sini nih sebagai image. Nah, makanya di input filenya ini dikasih filter simple seperti ini ya, accept image / bintang, artinya nanti dia hanya bisa memilih image aja yang bisa diupload. Ya sekelas ini sudah terfilter ya, tapi ini sebenarnya tidak ada artinya gitu kalau cuma seperti ini aja. Kita coba contoh yang benar, kita upload suatu file image. Nah, ini dia sudah memfilter image file aja ya. Open, kita submit. Nah, bisa ini ya, bisa gambarnya masuk ya. Ini kalau kita klik copy image location kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini ya, dia sudah masuk ke folder uploads kita. Nah, tapi ini bisa kita upload file lain nggak? Misalkan kita bikin file txt, misalkan seperti ini ya. Ini kita save as misalnya txt. Nah, ini kita upload bisa nggak nih? Coba kita browse. Nggak ada ya, nggak ada karena ini di filter image files. Tapi ini sebenarnya kan bisa kita ubah nih jadi all files, dan kita bisa ngupload file txt ini. Coba di-upload. Nah, bisa kan? Terupload ya. Ini bisa kita cek locationnya, kemudian kita buka. Nah, masuk nih file kita masuk ya. Jadi filter gambar kalau cuma seperti ini aja ini tidak ada gunanya gitu. Gimana kalau yang kita upload suatu script ya, file PHP gitu. Jadi misalnya kita bikin file seperti ini. Ya, coba gini ya. PHP kemudian echo test script PHP. Gini ya. Ini kita save as test.php misalnya. Oke, jadi ini terus kita upload. Jadi kita all files, file PHP ini. Terus kita submit. Nah, masuk kan. Terus coba kita buka. Nah, jalan ya. Keluar test script PHP, berarti perintah echo ini berhasil nih. Nah, kalau kita ganti jadi yang lain bisa nggak nih? Misalnya shell exec ls-la root ya. Terus kita upload lagi. Submit. Ini pathnya kayaknya sama. Nah, dapat tuh. Jadi kita kita sekarang berhasil melakukan RCE ya, remote command execution. Karena tadi karena uploadnya tidak difilter, jadi apapun bisa masuk ya.
Jadi kita bisa ngupload file PHP dan dan ketika kita kunjungi kan dia file PHP bakal dijalankan kan ya sama si web servernya. Ya udah, ini bakal script kita bakal dijalankan gitu. Jadi ini kalau nggak difilter dia bisa RCE seperti ini bahayanya. Nah, upload yang nggak terfilter seperti yang banyak dipakai orang untuk nge-deface suatu web ya. Nah, biasanya mereka itu pakai yang istilahnya adalah suatu web shell. Nah, misalnya yang populer itu salah satunya ya, yaitu B374K, ini namanya, bijak gitu ya. Salah satu web shell yang populer bikinan orang Indonesia katanya. Jadi coba saya udah download nih, kalian bisa googling sendiri si bijak shell ini. Jadi isinya seperti ini. Nah, file shell ini kita upload ke suatu web yang dia tidak ngefilter uploadan ya. Jadi kalau file ini tadi si bijak nih kita upload, submit. Nah, ini bisa kita lihat ininya, isinya apa. Nah, ini dia minta password defaultnya itu yaitu tadi nama tadi ya, nama shellnya tadi si B374K itu tadi, B374K, enter. Yaudah, ini adalah tampilan web shell yang biasa dipakai orang untuk sebagai backdoor gitu. Nah, si web shell ini bisa ngapain aja? Kita bisa, ada banyak fiturnya ya, ada untuk terminal, jadi kita bisa mengetikkan perintah seperti di terminal. Nah, ini jadi kita remote command execution di server. Kemudian ada eval, ini kita bisa mengeksekusi kode PHP, Python, banyak ya. Jadi ini seperangkat tools yang bisa digunakan untuk men-take over suatu server yang vulnerable, bisa ngupload web shell seperti ini. Nah, yang lain yang mungkin juga populer adalah ini, namanya mungkin C99 atau R57 gitu. Jadi ini contoh beberapa web shell. Nah, jadi itu kalau ada penyerang bisa mengupload tanpa difilter, ya udah dia bisa menguasai server Anda gitu. Dia paling bisa sampai nge-deface atau bisa ngedump database ya. Jadi macam-macam. Itulah kenapa upload seperti ini bahaya kalau tidak difilter. Jadi ya ini kita nanti akan bahas gimana supaya dia bisa sedikit lebih aman gitu ya. Sebelum itu saya ingin mengenalkan tools yang namanya Burp ya, Burp Suite. Jadi ini sifatnya untuk kita bisa pakai untuk interceptor ya, untuk seperti proxy gitu. Jadi misalkan ini si browser, ini browser kita ya. Ini kemudian ini ada server. Nah, nanti si Burp ini perannya dia nanti bisa mengintercept. Jadi request dari browser kita tuh dia masuk ke Burp dulu ya, baru dikirim ke server. Nah, sama respons dari server itu masuk ke Burp dulu, baru diteruskan ke browser kita. Nah, di dalam Burp ini kita bisa dalam ini ya, di dalam proxy-nya Burp ini kita bisa modifikasi. Kita bisa istilahnya tempering ya. Temper. Jadi kita memodifikasi request sebelum masuk ke server. Nah, untuk Burp ini bisa di googling aja, terkenal Burp Suite ya. Dan kalau dijalankan seperti ini. Jadi kalau download jar-nya aja juga bisa. Ya, kalian bisa download yang versi free aja ya. Yang versi free cukup untuk kebutuhan mengintercept tadi. Seperti ini. Nah, di bagian proxy pastikan dia aktif ya. Jadi proxy-nya adalah 127.0.1, portnya 8080 nih. Nah, di Firefox di browsernya kita set itunya, setting advanced network ya. Nah, ini di manual proxy
Ini masukkan tadi alamat proxy booknya tadi 127.0.0.1, portnya 80.80. Nah, no proxy for localhostnya ini bisa dihilangin ya, karena target kita di localhost juga. Oke. Nah, nanti apa? Setiap request nanti akan di-intercept oleh si bulb ini. Ketika ininya on ya. Kalau ini off, maka kayak biasa aja. Tapi kalau ini on, setiap request nanti akan ditangkap oleh si bulb ini. Bisa kita modif-modif gitu, atau kita lihat sekedar kita lihat isi requestnya. Nah, misalnya yang ini tadi interceptnya on ya, kemudian kita upload gambar tadi secara normal ya, upload, submit. Nah, maka si bulb ini akan keluar sendiri gitu, tiba-tiba muncul di depan. Nah, dia mengintercept request upload tadi gitu. Jadi dia menampilkan apa nih? Menampilkan isi dari requestnya. Jadi ini kan ya, post, file upload, bla 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 gitu. Ini headernya. Kemudian ini adalah apa nih? Ini post body-nya ya. Jadi kalau tadi kita ngupload gambar ya udah, ini data biner gambarnya akan masuk semua gitu ke situ. Nah, di sini nggak cuma kita juga bisa lihat header, tapi juga bisa kita temper ya. Kita bisa ubah. Jadi misalkan ininya kita hilangkan gitu, bisa. Jadi ini bisa untuk memodifikasi request sebelum dikirim ke server. Jadi ada tombol forward sama drop. Kalau forward tadi setelah kita ubah kita teruskan, kalau drop kita putus apa requestnya, tidak kayak di cancel gitu. Misal kita forward, maka di browser, nah seperti biasa ya gitu. Ini contoh apa? Bulb bisa mengintercept request tadi. Oke, kita ulang, kita upload lagi ya. Nah, keluar bulbnya ya. Nah, yang kita fokus nih di bagian content type nih ya, content type image JPEG. Nah, ini nanti di server bakal masuk apa nih? Dia bakal masuk sebagai ini $files. Nama formnya kan image ya, nama inputnya dalam array type. Nah, jadi apa? Kita bisa aja ngecek ini nih, ngecek variabel ini di PHP untuk memastikan bahwa yang diupload itu suatu benar-benar gambar JPEG misalnya. Jadi ini bisa kita teruskan dan kita off-kan dulu ininya, apa proxy-nya. Nah, di sini kita ubah supaya dia mengecek content type-nya tadi ya. Misal kita tambahin whitelist beberapa content type yang diizinkan ya. Whitelist type misalnya tadi ada image JPEG, kemudian misalkan image PNG misalnya ya yang kita izinkan gitu. Kemudian ini sebelum kita move upload file, kita cek dulu nih kalau apa, kalau in array seperti yang whitelist itu, kalau $files image type artinya content type-nya itu tidak ada di dalam whitelist, maka apa? Misalkan keluarkan pesan ini ya, keluarkan pesan dan langsung exit gitu pakai die gini kan, upload harus berupa gambar gitu. Jadi kalau yang diupload file PHP nanti dia kan content type-nya ini ya, misalkan script PHP gitu, maka dia tidak akan lolos pengecekan ini gitu. Nah, coba kita ubah seperti ini. Jadi kalau tidak di dalam array, image type-nya itu tidak ada di dalam whitelist, maka batalkan uploadnya gitu. Coba kita ubah dengan yang valid dulu ya, dengan image. Oke, ada yang salah sepertinya, lagi-lagi kurang tanda kurung. Oke, kita upload lagi. Oke, berhasil ya. Kemudian kalau kita upload file yang lain, misalkan upload file PHP tadi, jadinya apa?
Nah, udah ini ya, udah gagal nih. Upload harus berupa gambar ya. Ini udah sedikit dicek lah, udah ada pengecekan sedikit dari ini content type yang terupload gitu. Tapi kalau cuma mengandalkan content type, ini masih bisa di bypass ya. Coba ini kita hidupin bulbnya, terus kita script kita ubah dikit ya, membuktikan bahwa ini berhasil. Misalkan diubah jadi cat etc passwd, terus kita upload. Yang kita upload test.php tadi, submit. Nah, ditangkap oleh bulb ya. Coba lihat. Tadi kalau kita ngupload file PHP, maka content type-nya apa sekarang? Application X PHP kan. Nah, padahal di script dicek apa? Harus diantara ini atau ini kan ya. Jadi gimana? Ya udah, karena content type bisa kita manipulasi pakai bulb ini setelah di intercept ya. Ya udah, kita ganti aja nih. Jadi content type-nya adalah image JPEG. Jadi apa? File name kita test.php, tapi content type-nya kita set image JPEG ya. Kita membohongi itu ya, membohongi si PHP-nya tadi. Ini isi yang diuploadnya, isi file yang diupload. Jadi ini kita ganti content type dengan content type yang kita inginkan, yang valid gitu. Kita forward. Nah, berhasil ya. Jadi berhasil nih. Ini si bulbnya kita off kan. Nah, upload berhasil kan ya. Udah, berarti kita udah berhasil melewati tadi ya. Melewati pengecekan yang cuma mengandalkan content type tadi. Gara-gara apa? Content type itu bisa kita manipulasi. Ya, untuk membuktikan kita bisa buka ini file PHP yang kita upload tadi. Nah, udah ini ya, udah keluar ininya. Tadi ya, cat etc passwd ini udah keluar. Jadi itu, kalau cuma dengan apa mengandalkan content type, ini masih bisa di bypass. Kita bisa tambahin cek lagi ya, karena ini kan kalau ekstensinya PHP, maka oleh si Apache itu akan dieksekusi sebagai script PHP kan ya. Jadi kita bisa apa ini? Kita bisa cek extension file yang diupload. Jadi selain content type, kita cek juga extensionnya. Jadi misalkan kita dapetin dulu extensionnya ya. Kita bisa pakai path.info dari ini. Kita ambil path.info extension. Oke, kita dapat extension file yang diupload. Terus kita cek. Kalau extension itu PHP ya, maka keluar pesan misalkan hacking attempt gitu. Jadi kalau yang diupload file PHP tadi keluar pesan hacking attempt gitu misalnya. Kita cek nih setelah kita tambahkan proteksi ya, kita on kan, terus kita upload lagi file PHP tadi, open, submit, ditangkap oleh bulbnya kan ya. Kemudian tadi kita ganti jadi image JPEG misalnya untuk menipu tadi ya, tapi file name-nya tetap test.php. Terus kita forward. Nah, keluar hacking attempt ya. Dia mendeteksi bahwa extension file kita PHP, jadi dia akan gagal ya, gagal diupload. Sudah sedikit lebih aman. Tapi masih belum cukup ya. Kenapa? Coba kita bisa cek ini. Jadi sebenarnya Apache itu bukan cuma file yang belakangnya PHP aja yang dieksekusi. Kita bisa cek file ini ya, etc apache 2 mods available PHP. Kalau di PHP 7 ini ya filenya. Bisa dilihat di sini. Kalau file ekstensinya itu apa nih? PHP 3457 banyak ya. Jadi dia support banyak file yang dieksekusi sebagai script PHP. Jadi ini regetnya seperti ini. Nah, ini antara lain apa nih? File yang valid sebagai PHP. Jadi selain
PHP itu sendiri ya. Jadi selain PHP, kemudian apa lagi? PHP 3, PHP 4 sampai PHP 7, kemudian apa lagi? Ada PHT, kemudian PHTML. Jadi masih banyak alternatif ya. Seandainya ekstensi .php itu di blok gitu. Jadi kita masih bisa pakai misalkan apa? PHT atau PHTML gitu ya. Karena di script kan cuma ngecek PHP aja ya. Nah, kita coba nih. Sekarang gimana kalau pas kita upload ini tadi kita rename juga gitu, pakai bulb juga nih. Jadi di on kan. Kemudian kita coba upload lagi. Submit. Nah, jadi konten tabnya kita ubah image JPEG. Kemudian apa? File name-nya kita ubah juga sekalian. Jadi bukan PHP karena PHP di blok ya. Jadi misalkan PHTML. Terus kita forward. Jadinya nah, upload berhasil ya. Ya udah. Jadi kalau kita tadi rename jadi PHTML misalnya, itu udah berhasil melewati pengecekan extension PHP ini. Jadi coba di copy. Nah ini ya. Sekarang filenya bukan file PHP tapi file PHTML. Dia oleh Apache dieksekusi juga sebagai script PHP. Jadi tadi kalau mau lengkap filternya banyak ya. Jadi selain PHP ada apa tadi? Ada lagi misalnya PHTML atau ya kalian bisa bikin list panjang mungkin. Kalau ini istilahnya blacklist ya. Jadi blacklist ekstensi PHP, PHTML, PHP gitu. Nah, kalau mau lebih yakin lagi gimana? Jadi supaya kita nggak perlu ngecek content type ataupun ngecek extension seperti ini. Jadi gini aja. Jadi misalkan kita hanya menerima file PDF misalnya ya. Ini kasus misalkan kita cuma menerima satu tipe file aja. Jadi ini aja. Ketika dia ngupload file, kita otomatis menambahkan extension misalkan .pdf ya. Misalkan kita hanya menerima file PDF gitu. Jadi meskipun dia nguploadnya file PHP, nanti dia bakal di-rename menjadi php.pdf kan ya. Ya udah, dia tidak akan dieksekusi oleh Apache. Jadi itu kalau memang kita cuma menerima satu tipe file, ya udah langsung aja di-rename di scriptnya. Tapi kalau misalkan kita bisa banyak, nah ini nggak bisa ya. Kalau misalkan kita bisa menerima JPEG, PNG, GIF, BMP, kita nggak bisa asal nge-rename gini. Ada cara lain gitu. Jadi cara yang gampang sih kita bisa pakai konfigurasi Apache-nya ya, supaya dia tidak mengeksekusi sesuatu di dalam folder uploads ini. Jadi pendekatannya adalah kalian bisa bikin file htaccess ya, token htaccess ya. Jadi kalian bikin aja file baru htaccess di var www.html di dalam folder yang menampung file uploadan. Jadi bikin file htaccess yang isinya php flag engine of. Jadi nanti kalaupun di dalam itu ada script PHP, apapun extensionnya tidak akan dieksekusi oleh Apache. Jadi bikin file htaccess di dalam folder uploads-nya. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Kalau ada file seperti ini kita refresh. Nah, nggak keluar apa-apa ya sekarang ya. Kosong nih. Kalau kita view source. Nah, ini malah script PHP-nya keluar ya. Jadi ini dia sudah tidak mengeksekusi lagi. Dia dianggap sebagai file teks biasa, dikeluarin seperti ini. Yaitu salah satu contoh cara untuk mengamankan folder upload supaya ketika dia sembarangan ngupload pun dia tidak bisa dieksekusi. Tapi ya lebih baik lebih baik kalau memang di sini benar-benar dicek gitu. Benar-benar dicek konten filenya ya. Jadi bukan cuma dari extension maupun content type, tapi benar-benar mengecek isi dari si filenya itu.